Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Linda Grace Lopati, SE MAKAK. Saya adalah dosen tetap pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Patimura Ambon dengan NIDN 0026 10 6703. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT khusus pada bidang pengajaran. Untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen reguler gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristekdikti. Pada saat ini, saya mengajar beberapa mata kuliah. Tetapi di kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang diajarkan dalam semester 6, yaitu mata kuliah pajak daerah dan retribusi daerah. Mata kuliah pajak daerah dan retribusi daerah yang biasa kita singkat PDRD ini memiliki kode EK366B dengan bobot mata kuliah adalah 3. Diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka, di mana 14 kali adalah pertemuan perkuliahan kita dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut ini akan saya paparkan capaian pembelajaran dari mata kuliah PDRD, deskripsi mata kuliah, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, penilaian, dan referensi yang digunakan selama perkuliahan kita. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah pajak daerah dan retribusi daerah adalah CPL 3, mampu menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis. CPL 4, mampu menguasai konsep dan prinsip akuntansi dalam memecahkan masalah yang relevan. CPL 8, mampu meningkatkan kompetensi diri melalui pengalaman belajar yang mandiri, terstruktur, dan profesional. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah PDRT ini adalah CPMK 1, mahasiswa dapat memahami secara konseptual, regulasi, dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. CPMK 2, memahami secara konseptual, regulasi, dan mekanisme pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. CPMK 3, memahami paradigma baru pajak daerah dan retribusi daerah, serta stimulus pajak daerah terhadap otonomi daerah. CPMK 4, mengimplementasikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan tarif yang ditentukan oleh peraturan daerah. Yang kedua menyangkut deskripsi mata kuliah PDRD. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam memahami secara konseptual mekanisme keuangan daerah dan implementasi regulasi menyangkut pajak daerah dan retribusi daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah. Ketiga, materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam 14 kali pertemuan dalam perkuliahan ini adalah pertama, definisi dan pengertian pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah, peran pemerintah dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumber pendapatan daerah dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dalam kuliah ke-6, ke-7 kita akan membahas tentang pajak daerah karena memang pajak daerah materinya banyak sehingga dibagi dalam 2 pertemuan. Dan pertemuan ke-8 adalah pajak provinsi, ke-9 adalah pajak kabupaten kota, ke-10 adalah retribusi daerah, teknik pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, ke-12 adalah paradigma baru dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, ke-13 stimulus pajak daerah terhadap otonomi daerah, dan yang ke-14 pengaturan pajak daerah yang baik di beberapa negara. Yang keempat adalah strategi pembelajaran. Dalam perkuliahan ini, saya akan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Metode ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif dan efektif, serta dapat diterapkan dalam pembelajaran luring maupun daring. Delivery atau penyampaian materi ini mencakup bagaimana materi pembelajaran disampaikan kepada mahasiswa baik secara langsung dalam tatap muka maupun melalui media online seperti video, presentasi, atau artikel yang didelivery menggunakan platform channel YouTube saya maupun Google Classroom. Interaction atau interaksi, komponen ini berfokus pada bagaimana mahasiswa berinteraksi satu sama lainnya dan interaksi dengan pengajar. Interaksi bisa berupa diskusi kelompok, tanya jawab, forum online, atau sesi kolaborasi. Dalam interaksi, kami menggunakan
Google Classroom, dan WA Group. Yang ketiga adalah assessment atau penilaian. Ini adalah proses untuk mengukur pemahaman dan pencapaian mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Penilaian bisa berupa kuis, ujian, tugas individu atau kelompok, presentasi atau proyek yang dikerjakan di akhir semester, di mana kami juga menggunakan platform Mentimeter dan Google Classroom. Yang kelima adalah menyangkut penilaian. Penilaian dalam perkuliahan ini ada 4 aspek, yaitu dari segi absensi dan partisipasi yaitu 20%, tugas 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%. Literatur yang digunakan dalam perkuliahan ini ada beberapa literatur. Yang pertama adalah literatur yang merupakan buku saya sendiri, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibuat pada tahun 2021. Kemudian buku Chip Ismail dan Eceng 2019, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang ketiga adalah buku Chip Ismail 2018, Potret Pajak Daerah di Indonesia. Dan juga ada publikasi-publikasi berbagai kasus pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat ditemukan di media-media cetak online lain-lain yang dapat kita pergunakan sebagai referensi untuk pembahasan kasus dan tugas di dalam perkuliahan ini. Dan saya juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menggunakan literatur-literatur lainnya untuk mendukung sumber referensi mereka dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Untuk melengkapi video pembelajaran ini, mari kita simak pembelajaran kita dalam kelas daring dalam topik ke-10 yaitu retribusi daerah. Silahkan menyaksikan. Selamat siang semuanya. Saya mohon perhatian ya, kita mulai kuliah kita di siang hari ini. Saya mohon untuk semua kamera itu dibuka supaya kita bisa kuliah dengan lancar. Kemudian di pertemuan yang ke-10 ini kita akan bicara tentang retribusi daerah. Tujuan dari pembelajaran kita di siang hari ini adalah agar mahasiswa itu dapat memahami dan menganalisis kontribusi retribusi daerah terhadap otonomi daerah dengan pendekatan yang lebih kritis. Jadi mekanisme dalam kita belajar nanti dimulai dengan saya ingin tahu sih pendapat kalian gitu ya. Tadi kan saya sudah bagikan di kelas polling gitu ya, untuk saya bisa tahu sebelum Anda tuh masuk ke kelas itu Anda sudah paham belum apa sih retribusi daerah itu. Jika ada yang sekiranya perlu ditanyakan, perlu tidak mengerti, dan itu bisa ditanyakan ya. Kita mau ingin tahu, Anda tuh tahu tentang istilah itu sejak kapan gitu loh. Di sini saya pollingnya itu ya, sejak kapan Anda mendengar istilah retribusi? Dan hasil polling menunjukkan bahwa 15 orang dari kelas ini tuh baru tahu istilah retribusi daerah itu pada saat menawarkan mata kuliah PDRD gitu ya. Nah ini sesuatu yang menarik gitu ya. Istilah retribusi sebenarnya tidak semua orang paham gitu ya. Oh itu sebenarnya itu apa gitu. Kemudian kita lihat polling yang kedua, apa tanggapan Anda pada saat mendengar istilah retribusi daerah? Nah, yang 33 orang mengatakan ingin mengetahui lebih dalam tentang retribusi daerah. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, yaitu tahukah Anda bahwa Anda sudah berkontribusi dalam membayar retribusi daerah? 25 orang menyatakan sudah tahu, ya, 9 tidak tahu. Ya, artinya bahwa Anda sudah paham, sudah care bahwa ternyata kita parkir ya di depan mall, pertokoan, di beberapa tempat di Kota Ambon itu kita harus bayar parkir. Retribusi daerah itu hampir semua tempat itu mekanismenya diatur oleh Pemda, tetapi pelaksanaan di lapangan itu biasa diatur oleh pihak ketiga, gitu ya. Retribusi daerah itu misalnya gini, kalau kita parkir di pinggiran jalan, berarti parkir tepi jalan gitu ya. Itu tuh memang udah karena apa ya lokasi parkir yang besar dan mekanismenya itu nggak cukup pegawai harus nongkrong di situ, jadi biasa diserahkan kepada pihak ketiga. Nah nanti kita lihat efektif tidakkah kita mempergunakan pihak ketiga, gitu ya. Dan pendapatan daripada parkir tepi jalan itu retribusi itu tidak masuk ke Bapenda, tapi dikelola langsung oleh perhubungan yang punya jalan, dia yang punya jalan gitu ya. Jadi dia yang ngatur gitu. Dia yang kelola uangnya. Nah itu perbedaannya tuh ada di situ. Kalau pajak parkir itu memang dikelola oleh Bapenda, masuk ke kas Bapenda. Tapi kalau parkir tepi jalan
karena dia pakai jalan raya yang mekanisme pengaturan jalan raya itu di bawah perhubungan. Sampai di situ, saya mau tanya dulu, setelah Anda sudah paham, dan tadi kan ya, pada saat kuliah baru tahu gitu ya, nah setelah Anda sudah tahu, banyak yang tahu ya, tadi presentasinya saya mau tanya, retribusi daerah itu definisinya apa? Siapa kira-kira yang bisa menjawab retribusi daerah itu apa? Saya, Bu. Oke, Najwa ya, silahkan Najwa. Iya, Bu. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Iya, iya itu sesuai undang-undang ya. Retribusi itu hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan, gitu ya, secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin. Kita akan bahas lebih dalam apa saja yang dimaksudkan dengan retribusi daerah. Landasan hukum itu sebenarnya landasan hukum mulai diberlakukannya retribusi daerah. Jadi retribusi daerah yang tadi saya bilang bahwa itu sudah lama, dari dulu itu sudah ada pungutan gitu ya, tetapi belum diatur dengan mekanisme undang-undang. Makin ke sini, di tahun 2029 itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar hukum utama penerapan retribusi daerah di seluruh Indonesia. Jadi perubahan-perubahan peraturan pemerintah itu sebenarnya untuk mengantisipasi perkembangan yang terjadi di masyarakat ya. Kemudian juga karena ini menyangkut pendapatan daerah, sehingga dari peraturan pemerintah itu, pemerintah pusat memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah. Jadi retribusi daerah itu diatur secara rinci di dalam peraturan daerah, Perda dari pemerintah daerah. Sampai di sini sudah mengerti ya? Bu. Iya. Mengerti, Bu. Ya, oke. Nah, ini kita lihat secara rinci perbedaan antara retribusi daerah dan pajak daerah. Kemudian jenis-jenis retribusi daerah. Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Apa itu retribusi jasa umum? Nah, retribusi jasa umum itu adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, ya, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contohnya, pelayanan kesehatan, pelayanan sampah atau kebersihan, KTP. Kita pergi urus-urus KTP adalah disuruh bayar biaya, gitu ya. Kemudian juga retribusi pemakaman. Ini parkir tepi jalan umum, pelayanan pasar. Nah, ini yang paling sering Anda lihat pasti. Kalau ke pasar itu kan suka ya lihat, atau mungkin ada yang di sini juga pelaku usaha yang memang jualan di pasar gitu ya. Teman-teman mungkin ada orang tuanya atau sambil bantu orang tua kan biasa lihat tuh petugas datang kasih karcis bayar. Ya, itu apa namanya? Itu retribusi, pelayanan pasar. Jadi Anda disiapin tempat lapak dan Anda bisa berjualan di situ, ada manfaat langsung. Kemudian juga pengujian kendaraan bermotor. Biasa tuh ada pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pelayanan tera ulang, penyedotan WC, pengolahan limbah cair dan sebagainya. Anda bisa lihat pengendalian menara telekomunikasi, pengendalian lalu lintas, pelayanan pendidik, itu semua ada biaya yang harus kita keluarkan pada saat kita menikmati fasilitas itu. Apa itu retribusi jasa usaha? Retribusi jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial untuk bisnis, untuk berusaha. Itu karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta. Apa saja yang masuk ke dalam jenis-jenis retribusi usaha? Yaitu pertama, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir, kemudian tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, tempat penginapan, rumah potong hewan, pelayanan kepelabuhanan, tempat rekreasi dan olahraga, penyeberangan di air, kemudian penjualan produk usaha daerah. Kemudian apa yang termasuk ke dalam retribusi perizinan tertentu? Retribusi perizinan tertentu itu apa? Yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Tetapi contohnya misalnya seperti apa? Izin tempat penjualan minuman beralkohol. Atas tempat itu Anda dikenakan retribusi. Kemudian juga retribusi izin membangun bangunan. Retribusi izin gangguan misalnya gini, kalau ada acara-acara besar, perhelatan besar, kita kan mesti minta izin dari pemerintah setempat ya, lurah itu. Jadi itu supaya tidak mengganggu. Kemudian juga izin trayek, kemudian retribusi izin usaha perikanan dan perpanjangan IMTA. IMTA ini untuk tenaga kerja asing. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Oke, oke Bunga. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan Ibu. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan aturan retribusi. Jadi pertanyaan saya, apakah aturan retribusi ini akan berbeda di masing-masing daerah? Jika iya, kenapa demikian Ibu? Padahal kan semua mengacu pada satu undang-undang dan peraturan pemerintah. Mungkin itu saja, mohon penjelasannya Ibu. Terima kasih. Iya, benar. Memang retribusi daerah itu diatur oleh pemerintah pusat dengan undang-undang tadi ya. Kemudian pemerintah pusat dia membuat peraturan pemerintah untuk pelaksana daripada undang-undang tersebut. Tetapi yang melaksanakan itu di daerah. Di daerah itu pemerintah daerah yang paling tahu kebutuhan dia, paling tahu kondisi daerah tersebut. Sehingga pada saat dia membuat peraturan retribusi dengan perda, dia harus memperhatikan banyak hal, yaitu misalnya ekonomi daripada masyarakat setempat ya. Tidak bisa kalau misalnya penetapan tarif itu terlalu tinggi padahal di daerah situ, tetapi yang masyarakatnya itu punya pencarian tetap itu adalah nelayan, petani dan sebagainya. Memang benar mereka tuh membutuhkan fasilitas yang disiapkan oleh daerah, tetapi daerah tidak bisa menetapkan tarif bisa sama dengan tempat lain karena itu dirasa tidak adil. Jadi manfaat dari diberikannya kewenangan kepada daerah karena daerah yang paling tahu kebutuhan dia, paling tahu demografi penduduk di sana. Untuk asas keadilan, maka pemerintah daerah yang harus menentukan. Tetapi pelaksanaan perda itu tetap mengacu kepada undang-undang dan peraturan pemerintah yang dikeluarkan tadi. Sampai di situ udah mengerti, Bunga? Mengerti, Bu. Terima kasih. Paham, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut tentang sasaran penetapan tarif retribusi. Bagaimana kita menentukan sasaran kita untuk peningkatan pendapatan asli daerah dengan penetapan tarif tadi. Untuk jasa umum, itu retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Jadi harus ada keseimbangan antara biaya yang mereka keluarkan untuk menyediakan jasa itu dengan tarif yang ditentukan. Nah, juga jasa usaha berdasarkan tujuan. Jadi ditetapkan itu berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Karena pemerintah itu nggak bisa dia mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Toh. Dia harus memperhatikan kemakmuran rakyatnya gitu toh. Jadi dia harus memberi sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta. Kemudian perizinan tertentu yang tadi seperti IMB dan lain sebagainya itu ditetapkan berdasarkan tujuan untuk menutup sebagian dan atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. Kalau untuk perizinan tertentu di sini berdasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. Penetapan tarif itu 3 tahun sekali harus ditinjau kembali supaya pemerintah juga bisa mendapat peningkatan pendapatan daerah dan juga masyarakat itu juga merasa tidak terbebani dengan biaya-biaya perizinan tertentu ini. Otonomi daerah. Nah, sekarang kita bicara soal otonomi daerah. Nah, tadi itu saya mau tanya ya, otonomi daerah itu sebenarnya dalam pemahaman Anda itu otonomi daerah itu seperti apa? Siapa yang bisa memberikan definisi dari otonomi daerah? Iya, oke. Putri silakan. Ibu, jadi saya izin menjawab pertanyaan terkait dengan apa itu otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu adalah pemberian kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten, atau kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2014 mengenai otonomi daerah adalah
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, Ibu. Iya, jadi itu seperti tadi saya sudah katakan gitu ya, bahwa memang pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah. Nah, hubungan antara retribusi daerah dan otonomi daerah itu, kemudian di sini ada beberapa studi kasus gitu ya tadi, tapi studi-studi kasus ini saya sudah masukkan dalam beberapa penjelasan. Di sini studi-studi kasus persoalan-persoalan yang biasanya terjadi gitu ya, menyangkut implementasi daripada retribusi. Di sini seperti kita lihat ada di beberapa kota yang menerapkan sistem retribusi parkir tepi jalan dengan target, misalnya mereka punya target yang sangat besar. Implementasi dari sistem e-parking yang diterapkan untuk mengurangi kebocoran. Nah, ini tuh sebenarnya ini persoalan yang real terjadi untuk parkir tepi jalan ini, karena kalau di Kota Ambon itu teman-teman kalian, kakak-kakak kalian itu sudah meneliti sangat banyak tentang retribusi ini ya. Dan kita juga sudah lihat banyak hasil dan kita melakukan review dari tahun ke tahun bahwa memang kenapa sampai retribusi parkir retribusi di Kota Ambon itu kadang tidak mencapai target. Yaitu karena pengelolaannya itu yang tadinya seperti masih dikuasai oleh pihak ketiga, mekanismenya juga tidak jelas gitu ya. Terkadang setoran itu tidak disetorkan kepada vendornya dan lain sebagainya, jadi bocor di mana-mana gitu ya. Nah, kalau di kota-kota besar itu sudah diberlakukan e-parking, diterapkan untuk mengurangi kebocoran pendapatan dan meningkatkan transparansi. Jadi kita langsung pakai aplikasi untuk membayar dan itu dirasakan sangat-sangat bermanfaat ya. Nah, peningkatan pendapatan dirasakan dari mempergunakan sistem pembayaran digital. Optimalisasi, bagaimana caranya mengoptimalisasi retribusi daerah. Nah, untuk mengoptimalisasi retribusi daerah itu pertama pemerintah daerah harus mengidentifikasi potensi tetap, dan itu sering dilakukan, bukan sering, memang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat penerimaan pendapatan dari retribusi daerah. Pada saat mereka mau mengoptimalkan pendapatan retribusi daerah, apa yang harus dilihat? Mereka harus identifikasi potensinya, melakukan pemetaan. Jadi yang mana yang belum optimal, kita diskusikan bersama apa yang kurang, sistemnya yang kurang, seperti tadi itu mungkin kebocoran ada di mana-mana. Namanya kalau semua dilakukan dengan manual, pasti bocor di mana-mana. Kemudian regulasi harus tepat. Yang tadi saya bilang bahwa regulasi itu pemerintah pusat mempersilahkan daerah untuk merevisi regulasi itu setiap 3 tahun. Nah, itu harus dilaksanakan. Ya, yang terjadi itu terkadang tidak diantisipasi gitu. Ada potensi-potensi pendapatan yang peningkatan pendapatan di satu aspek, tapi tidak diperhatikan seperti tadi saya bilang sampah itu. Semakin banyak orang kan sampah semakin banyak. Nah, sedangkan pengeluaran untuk menyediakan mobil sampah, terus pengelolaan sampah di TPS itu juga sekarang sudah tidak bisa dikelola dengan ya begitu-begitu aja, harus ada teknologi. Nah, teknologi itu semua berbayar. Nah, bagaimana kalau pemerintah itu mengeluarkan uang begitu banyak untuk teknologi dan untuk pengelolaan sampah yang baik, tapi tarif itu masih kecil, ya. Kemudian ada digitalisasi sistem. Ya, pemerintah sekarang sudah pemerintah daerah sudah harus bisa untuk melakukan digitalisasi di sistem retribusi daerah supaya itu mengurangi kebocoran. Evaluasi secara berkala, harus ada evaluasi sistem-sistem yang sudah tidak layak lagi digunakan, itu harus dievaluasi ya. Kemudian apa rekomendasi dari kita pada saat kita mempelajari semuanya dari awal sampai akhir gitu ya. Kesimpulannya itu bahwa retribusi daerah itu merupakan instrumen penting, ya. Kita aminkan itu bahwa memang itu instrumen penting dalam mendukung otonomi daerah, namun perlu dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Dan kemudian kita memberikan rekomendasi bahwa dari sekian banyak penjelasan yang kita paparkan tadi, kita mengelola ada sisi positif negatif dari pengelolaan retribusi daerah, maka yang dibutuhkan adalah harus ada penguatan SDM. Ya, pengelolaan retribusi daerah itu kita harus punya SDM yang jujur, yang handal, yang mampu untuk mengaplikasikan aturan-aturan pemerintah itu dengan baik, gitu ya. Peningkatan transparansi melalui sistem informasi publik,
ya informasi publik, juga penggunaan teknologi informasi. Nah, kemudian juga evaluasi secara berkala tadi, dan harus ada inovasi. Bahwa sekarang kita udah nggak bisa kayak dulu gitu loh, yang nanti Pak RT itu yang datang bawa iuran sampah, pungut iuran sampah. Pengelolaan seperti itu harus ditangani secara profesional. Untuk apa? Supaya menghindari kebocoran daripada pendapatan tersebut. Oke, kita sebelum menutup kuliah ini, mungkin ada yang masih mau bertanya? Ibu, saya ada yang belum paham. Oh ya, oke, silakan Ridolfo. bertanya. Jadi tadi kan Ibu ada sempat singgung mengenai e-parking ya. Nah, di situ saya bertanya. Jadi kan kalau misalnya di kota lain itu kan telah menggunakan e-parking. Nah, tapi kalau misalkan di Kota Ambon ini kan belum bisa sepenuhnya menggunakan sistem digital, Ibu. Kira-kira itu bagaimana, Ibu? Iya, memang betul. Di banyak kota, kota-kota besar, itu sudah diberlakukan e-parking. E-parking itu sebenarnya tuh kebijakan dari daerah ya. Ada yang daerah kabupaten juga sudah mempergunakan sistem e-parking. Ya, itu sebenarnya tuh tergantung daripada kesiapan tadi yang dibilang, penguatan kapasitas SDM. Jadi kita harus punya SDM yang mampu, dan kita juga harus punya biaya. Pemerintah daerah juga itu biayanya tidak sedikit gitu ya untuk kita melakukan e-parking gitu ya. Jadi barang itu, alat itu ditempatkan di mana, kemudian juga ada yang pakai sistem wallet dan sebagainya. Nah, itu membutuhkan waktu, membutuhkan SDM yang melaksanakan itu tuh yang terlatih. Kalau mungkin pegawai dilatih bisa, tapi masyarakat yang dilatih kan belum tentu semua bisa. Kalau orang-orang pasar yang mungkin tidak mempergunakan handphone yang smartphone gitu kan, nanti disuruh bayar parkir pakai e-parking, itu nanti dibilang, aduh kenapa sih ribet-ribet itu, kita tinggal kasih uang aja, kenapa sih gitu ya. Nah, padahal kan maksud e-parking itu banyak gitu, mempermudah, memperlancar, terus kemudian melindungi aset, artinya uang itu tidak kemana-mana, tidak bocor kemana-mana, langsung masuk gitu ya ke rekening Pemda. Tapi memang untuk melaksanakan itu dibutuhkan banyak kesiapan tuh banyak, harus punya modal, punya biaya yang besar untuk pengadaan, kemudian menyediakan kapasitas SDM itu yang memang mumpuni untuk melaksanakan itu ya, sehingga kami harapkan mungkin di waktu-waktu ke depan itu sudah bisa. Dan belum tentu, kadang begini, pemerintah sudah mencanangkan itu ya, tetapi kadang-kadang implementasinya di lapangan itu lambat. Jadi bisa ada perda yang menyatakan udah pakai e-parking, tapi implementasinya membutuhkan waktu. Nah, itu kita berharap semakin ke depan itu semakin baik, sehingga ada peningkatan pendapatan dari pemerintah daerah ya. Oke, sudah tidak ada yang bertanya? Sudah ya. Jadi sudah paham ya, kuliah hari ini semua sudah paham, ketua kelas bagaimana? Sudah paham Ibu. Paham. Seperti begitu ya. Jadi kita mahasiswa, kita semua tuh ikut mendukung, mensukseskan semua program pemerintah di dalam retribusi daerah ya. Kalau daerah semakin maju, pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas yang semakin baik, kita juga lebih senang ya untuk menikmati semua itu. Ya oke, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa mungkin nanti ditanyakan lebih lanjut di dalam pertemuan berikutnya, karena kita masih ada bertemu lagi beberapa kali. Dan jangan lupa isi absen, kemudian di Google Classroom. Jangan lupa tugas juga, ada tugas perorangan. Kalau tugas kelompok sudah dilaksanakan sebelum ini ya, untuk menyediakan materi dan sebagainya. Tetapi tugas perorangan itu mohon diselesaikan, ada tenggat waktu sehingga jangan melewati tenggat waktu. Oke, sampai di sini pertemuan kita di siang hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih ya.